Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Musril, NPM 1711047. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Definisi pajak atas pengalihan adalah penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan PPh. Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan bangunan adalah: 1. Penjualan tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. 3. Penjualan tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Dengan demikian, atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Undang-Undang Penghasilan Pajak. Dari ketiga definisi pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang telah dijelaskan tadi, terdapat perbedaan yang harus diperhatikan dalam hal pembayaran pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan wajib membayar pajak sendiri PPh yang tentang dengan menggunakan SPP ke bank, persepsi atau kantor pos dan giro sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Maksud pejabat yang berwenang adalah notaris, penjabat pembuat akta tanah, camat, penjabat lelang, atau penjabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada saat membayar PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini di SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak NPWP dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tarif pajak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya kebijakan baru tersebut adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dan berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudara Musril. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Trio Andalas, NPM 1711020. Berdasarkan aturan baru tersebut, tarif PPh final atas penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut. 1. 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah badan usaha milik negara yang mendapat penguasaan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 2.
1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dari ciri tersebut terdapat beberapa pihak yang dikecualikan dari subjek pajak, yaitu yang pertama, orang yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan. Lurus 1 derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang bersangkutan. Yang ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. Baiklah, yang kelima, yaitu badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, pelemburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Yang keenam, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian atau bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Yang ketujuh, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Adapun nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara lain berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak, tanah atau bangunan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau dalam kurung AMU. Sekian hasil materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.